Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mulai komunitas pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih buat hari baru ini. Kami juga berterima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau izinkan kami semua berkumpul di sini. Walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau jamah kami satu persatu. Engkau turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Kami mau letakkan semua beban hidup dan kelemahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berfokus hanya kepada-Mu saja selama 30 menit ke depan. Bapa, pimpin saat teduh pagi ini. Kau bimbing kami, buka hati, telinga, dan pikiran kami ya Bapa. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu sepanjang hari ini. Mampukan kami, berikan kami roh kebijaksanaan, roh hikmat, dan kesalehan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa, memohon ampun kepada-Mu. Kami mau menjadi pewarta kerajaan surga. Kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memasuki renungan, mari kita satukan hati. Kita ingin membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, Allah yang begitu baik kepada kita, yang telah memberikan kita hari yang baru, yang telah memberikan kita rahmat, yang tak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang begitu setia. Kita mau bersyukur atas segala nikmat, kesempatan baru yang kita terima pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Terima kasih Yesus, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan telah mengadakan syukur bagi kami semua. Rahmat yang berlimpah bagi kami ya Bapa. Engkau Allah yang berbelas kasih. Kami anak-anak-Mu ingin menghadap-Mu, mempersiapkan hati kami untuk menerima sabda-Mu ya Bapa. Kami ingin memberikan hati yang terbaik ya Bapa, hati yang tertuju kepadamu. Selidikilah hati kami ya Bapa. Apakah hati kami sudah benar-benar tertuju padamu? Kami ingin membuka hati kami. Kami ingin berserah kepadamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang setinya, Kau ganti aku. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau ganti aku tak setia. Ku berjuang sampai ganti aku tak setia. Ya Bapa, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Bapa. Engkau Allah yang Maha Tahu, yang tahu apa yang menjadi kedalaman hati kami ya Bapa. Kami ingin peka, ingin bisa merasakan rahmat-Mu. Kami ingin selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami ingin supaya hati kami menjadi bait-Mu yang suci ya Bapa. Ya Bapa, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang membimbing langkah kami.
supaya kami bisa makin dekat denganmu. Jadi pribadi yang rendah hati dan terbuka akan segala rahmat yang telah Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita mengundang Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadir bersamaku. Dan senyumku lihat dirimu. Lawatlah kami ya Bapa, jamah hati kami, jelikan hati kami ya Bapa, supaya kami makin bisa bersatu dengan ya Tuhan. Kami ingin membuka pintu hati kami ya Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu bersamaku. Dan ku sanjung kemuliaan bagimu. Ku sembah, ku sembahku, dan ku sanjung kemuliaan. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kudus. Ku sembah dan ku sanjung kemuliaan. Bagimu, bagimu, bagimu. Tuhan
Bagi kami untuk kuasa roh-Mu Tuhan yang menguasai setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tidak ada tempat lain yang lebih indah selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk kekuatan baru yang Kau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu. Urapi anak-Mu Fenty Tuhan, pakai dia. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah roh-Mu Tuhan yang menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan rohnya. Biarlah apa yang diucapkan oleh bibirnya Tuhan sungguh-sungguh berasal dari hati-Mu. Engkau pakai dia Tuhan, bebaskan hatinya, bebaskan seluruh dirinya Tuhan, sehingga Engkau yang berkuasa di dalam dirinya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kita dapat lihat dalam bacaan Injil hari ini, betapa seorang janda, dia memberi dari kekurangannya. Kita mungkin saat ini, atau mungkin saat ini kita melihat bahwa status seorang janda itu sangat-sangat dipicingkan sebelah mata. Entah karena perbuatannya, mungkin karena dia kurang atau apa, tetapi mereka salah satu kelompok yang diasingkan oleh gereja. Bahkan ketika seorang janda itu datang ke dalam gereja, dia memberikan persembahannya, entah persembahan uang, persembahan hatinya, persembahan dirinya, tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang menganggap mereka tidak layak, mereka tidak pantas. Karena apa? Mereka telah gagal dalam rumah tangganya. Mereka berzina mungkin, atau mereka tidak bisa mempertahankan janji suci pernikahannya. Tapi kita bisa lihat di sini betapa dari kekurangan seorang janda itu dia mampu memberikan apa yang dia miliki. Persembahan kita tidak dilihat oleh Tuhan, berapa besarnya nominalnya yang kita berikan. Saya tidak ngejudge orang-orang yang punya duit banyak ya, tapi kita bisa melihat mereka ketika mereka memberikan persembahan, mereka seperti seolah-olah bersaing dengan sesamanya yang selevel dengan mereka. Atau bahkan mereka berharap lebih ketika aku memberikan sekian rupiah, mereka akan mendapatkan lebih dari itu. Atau mungkin mereka berpikir, aduh nggak usah banyak-banyak deh kolekte di rumah sakit, di gereja, nanti kurang segala macam. Tapi ketika kita punya kekurangan, kita bisa persembahkan itu kepada Tuhan. Mungkin kita tidak punya nominal yang bisa kita persembahkan, tapi kita punya talenta yang kita punya, itu Tuhan sangat bisa kita gunakan. Sebagai contoh mungkin ketika tidak ada orang yang mau menjadi ketua lingkungan, mungkin dia mampu menjadi ketua lingkungan tapi dia tidak mau, dan kita ditunjuk, kita mungkin nggak tahu kita harus ngapain ya, tapi kita bilang aja iya, karena saya percaya di situ Tuhan mampukan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah pelayanan yang utama yang Tuhan mau, pelayanan kepada keluarga. Karena di situ Tuhan tidak mau kita terlalu over dalam pelayanan keluar rumah, tetapi keluarga kita berantakan. Dan satu hal lagi yang Tuhan inginkan adalah persembahkanlah kepada Tuhan dengan tulus. Tidak perlu kita mencari-cari apa yang mau kita persembahkan. Belum tentu apa yang kita mau persembahkan Tuhan berkenan, dalam artian ya misalnya kita mau persembahkan tapi kita nggak punya duit, akhirnya kita harus mencuri, atau kita harus berjudi terus kita dapat untung, atau kita ngejual barang KW tapi kita bilang asli terus kita dapat untung dari itu, kita persembahkan, itu Tuhan malah tidak mau. Tuhan malah menerima dari dalam lubuk hati kita, Tuhan ini loh persembahan saya tidak punya apa-apa. Saya mau sharing sedikit. Astrid boleh minta tolong slide-nya. Ya.
Di sini saya mau sedikit sharing. Kebetulan, ini bukan suatu kebetulan saya baca firman Tuhan hari ini. Saya seorang janda. Mungkin orang melihat bahwa saya janda yang cukup. Karena bukan. Saya boleh jujur, saya sangat bersyukur saya bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan saya bukan perusahaan besar. Perusahaan saya perusahaan keluarga, kakak adik. Mereka orang Jepang. Tetapi mereka merangkul saya ketika saya jatuh pertama kali saya harus mengalami perpisahan. Mereka yang mengajarkan saya untuk membaca kitab suci. Tapi orang melihat bahwa sebagai seorang janda saya mampu menyekolahkan anak saya di sekolah tanda kutip bilingual. Saya mampu merenovasi rumah. Tidak. Saya bersyukur karena saya bukan show off, ini hanya sharing. Waktu itu saya ketika saya jatuh beberapa tahun yang lalu, saya bercerai 2019, berarti 3 tahun yang lalu. Waktu pandemik, benar-benar pandemik, kita lagi lockdown. Setiap ulang tahun anak saya, setiap ulang tahun suami saya, setiap ulang tahun saya, setiap ulang tahun pernikahan saya bilang, saya berbagi dengan orang yang nggak punya. Setiap bulan saya misalnya beli beras, setiap gajian atau saya dapat sesuatu dari bos saya beli kebutuhan sampai akhirnya cukup gitu. Terus saya berbagi di jalanan, saya walaupun sedikit saya berbagi. Jadi ketika orang berpikir saya janda yang cukup, saya bilang bukan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk berbagi, Tuhan kasih kesempatan saya untuk memberikan berkat kepada mereka karena itu yang saya punya. Dan ini adalah, kalau Bapak dan Ibu tahu, ini adalah gereja Blok Ki Santa Perawan Ratu, dekat kantor saya. Setiap siang, saya di kantor sendiri, karena saya ke perusahaan kontraktor. Jadi jam 10 biasanya karyawan udah ke proyek. Setiap siang, saya bilang sama bos saya, Pak, saya kan puasa, saya mau gereja. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini saya bawa foto saya sujud di altar. Di sini di kanan di lantai ini saya bilang, Tuhan, ini persembahan hidup saya. Keluarga saya yang saat ini sudah terpisah. Saya tidak punya apa-apa, Tuhan, selain foto ini, selain keluarga ini. Tapi saya yakin, saya percaya, saat ini mungkin ini bukan persembahan yang layak dari diri saya. Tapi ini persembahan dari hati saya. Saya mohon Tuhan menerimanya. Saya mohon Tuhan urapi keluarga saya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, apapun kekurangan kita, apapun yang ada dalam diri kita, entah kita punya suara paling bagus, bisa kita serahkan untuk kur, atau kita mungkin punya rumah yang cukup. Ketika ada umat yang mungkin, saya nggak ngerti ya kalau di lingkungan Bapak dan Ibu, tapi kadang ada yang tidak mau ketempatan untuk berdoa rosario atau latihan kur, pakailah rumah itu untuk bisa mereka melakukan pujian kepada Tuhan. Dan jika kita memang tidak punya apapun, berdoalah. Mungkin doa kita yang kita dengar itu sebagai persembahan hidup kita. Terima kasih dan Bapak dan Ibu, saya mau ada di mana kita pernah dengar lagu, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jangan sia-siakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik. Pergunakanlah untuk persembahan buat Tuhan, biarlah Tuhan pakai hidup kita sebagai alatnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup saat teduh pagi hari ini. Kita mau satukan hati. Bapa yang penuh cinta, terima kasih. 30 menit ini kami boleh menikmati Engkau yang memeluk setiap kami.
menambahkan setiap kekuatan di dalam setiap diri kami. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terus Bapa, dandani setiap kami, agar supaya kami boleh memiliki karakter Engkau. Engkau yang terus kikis Tuhan, karakter tidak baik yang ada di dalam setiap diri kami. Kami mau hari demi hari terus berjalan bersama Engkau. Agar supaya setiap kami Tuhan Kau izinkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau sambut hari baru ini dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Seluruh kegiatan kami Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang lindungi, Engkau yang senantiasa menjagai setiap kami. Keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami Tuhan, boleh merasakan bahwa Engkau memberikan kasih yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau terus Tuhan berjalan bersama Engkau, memegang tangan-Mu yang sungguh kuat itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau satukan seluruh doa ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kami mau tutup Tuhan dengan berkat dari Romo Yosef bagi setiap kami. Kami persilahkan Romo. Dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Mari kita bersama. Terima kasih Romo, terima kasih semua. Terima kasih Romo. Teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Putri. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih Romo, semua teman-teman. Selamat. Semua yang sudah Foto dulu. gambarnya Foto dulu ya. ambil ya. Oh iya, Wah. dua. Oke, satu slide lagi. Sebentar ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih.